Saya punya mertua, ibu jaksa. Kalau sudah dibilang jaksa, semuanya itu sepertinya tersangka, saudara. Harus mau merendahkan diri. Pegang dulu dadanya masing-masing, rendah diri. Ada keluarga yang tidak bisa didukunin. Siapa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa memberi semua yang baik, kami terima dari Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan pada siang hari ini kami juga memberi hati yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Lewat hamba-Mu yang sederhana ini, biarlah bukan lagi hamba-Mu yang nampak, tapi Kristus yang nampak. Setiap kemuliaan hanya boleh dipersembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Hati kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca berganti-gantian. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita bernyanyi. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Shalom bagi kita semua di sini. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya bersuka cita ada bersama dengan seluruh saudara. Saudara-saudaraku di HKI Juanda, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Pendeta Virgi Hutauruk. 21 tahun sudah tahun ini melayani sebagai hamba Tuhan. Saya tidak pernah menyesal menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur Tuhan panggil 21 tahun yang lalu lewat sakit penyakit, hampir mati, dan hari ini saya melayani Tuhan karena kasih karunia Tuhan. 21 tahun juga saya sudah menikah dengan laki-laki paling ganteng di tempat ini buat saya, namanya Frans Samosir. Kami dikaruniai 3 orang anak, laki-laki, cowok, pria, semuanya laki-laki.
Yang paling besar sudah mau 20 tahun September ini akan lulus dari Universitas Indonesia tahun depan kalau Tuhan izinkan. Lalu yang kedua kelas 2 SMA dan yang paling kecil kelas 1 SMA. Kami melayani di Gereja Bethel Indonesia Rock di Depok dan biarlah seluruh kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, hari ini kita diberi tema bersatu dan merendahkan diri. Sama-sama katakan bersatu dan merendahkan diri. Untuk memperingati, tadi saya dengar 45 tahun persaudaraan antara Huria Kristen Indonesia dengan EKK HAM di Jerman. Puji Tuhan, 45 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan ayat-ayat yang tadi kita baca adalah perintah Tuhan untuk kita bersatu dan merendahkan diri. Ada dua hal, bersatu dan merendahkan diri. Yang pertama saya mau kasih tahu, Tuhan suka dengan persatuan. Boleh bilang kanan kirimu, Tuhan suka dengan persatuan. Tuhan gak suka dengan parbadaon ya. Tuhan gak suka itu. Tuhan suka dengan persatuan. Makanya Mazmur 133 berkata begini. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh itu Tuhan sendiri yang ngomong saudara. Sungguh alangkah baiknya. Bukan cuma baik lagi. Sungguh alangkah baiknya jika semua saudara duduk diam dengan rukun. Sebab kata Tuhan, kesanalah ke HKI yang rukun. Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya. Kenapa kita gak diberkati? Karena kita gak hidup rukun. Kita mesti mengerti yang pertama, ada dua hal saja yang sederhana hari ini. Dan saya percaya akan mengubahkan hidup saudara. Tuhan suka dengan persatuan. Maka itu Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka itu Adam tidak diciptakan sendiri. Tidak baik kata Tuhan kalau laki-laki itu cuma sendiri. Dia berikan penolong yang sepadan dengan dia. Tetapi memang gak mudah untuk memiliki kesatuan. Tetapi Tuhan suka dengan persatuan. Sungguh alangkah baiknya. Bahkan Tuhan bilang ke sana Tuhan memerintahkan. Waktu ada persatuan dalam keluarga, ada kesatuan dalam gereja, otomatis berkat-berkat Tuhan itu tercurah. Gak cuma berkat, tetapi juga kehidupan selama-lamanya. Siapa yang di sini mau umur panjang? Bilang kanan kirimu, unang marbada. Molosai marbada dohita, gak akan ada berkat. Betul, saya menjalani 21 tahun. Orang rumah tangga, jangankan pendeta, jangankan Alkitab. Seorang pendeta yang hari ini dipakai Tuhan luar biasa, Tony Daud. Itu dulu adalah seorang dukun saudara. Dia bilang begini, ada keluarga yang tidak bisa didukunin. Siapa? Keluarga yang selalu bersatu. Tetapi kalau keluarga suka marbada, itu yang paling gampang didukunin. Dia bilang begitu saudara. Dukun aja bisa bilang begitu. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Kesana Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Selamanya. Jadi hari ini kalau bangun pagi sama suami langsung shalom. Jangan langsung marah-marah. Inang di sini nggak ada yang suka marah-marah. Kalau ditanya, Neng tu dia ho Inang, Neng tu dia ho Hasian, mau kemana kau sayang? Nanya-nanya, udah lihat pakai baju bagus. Nah itu kan. Kalau dimulai hari sudah begini, tidak akan ada berkat. Yang punya ipar, yang punya simatua, mesti mengerti bahwa di dalam persatuan baru ada berkat. Semakin lama kita benci mertua kita gak suka sama parmain kita, sama hela kita, tidak akan ada berkat. Tiba-tiba semuanya hening. Loh ini benar. Ketika kita masih tetap tidak bisa bersatu, tidak akan terjadi berkat. Tuhan sendiri yang bilang, sungguh alangkah baiknya jika semua hidup dalam kesatuan. Kesana aku memerintahkan, Tuhan perintahkan loh saudara. Saya pegang ini, makanya saya selalu berusaha untuk bersatu. Saudara, dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 bilang begini, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 19 sampai 20, jika dua orang saja di bumi ini, di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka diberikan oleh Tuhan. Wow. Jika dua orang saja, suami istri sepakat, selalu ada berkat yang luar biasa. Jemaat dengan gembala dan pendeta sepakat, ada berkat yang luar biasa karena Tuhan suka dengan kesatuan. Tetapi untuk bersatu tidak mudah. Siapa yang di sini mau tetap bersatu?
Amin. Kita akan belajar. Poin kedua. Tadi dikatakan bersatu dan merendahkan diri. Saudara, tadi dikatakan di dalam Filipi 2. Hendaklah engkau dan aku, Filipi 2 ayat 5. Dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Maka itu dia menjadi nama di atas segala nama. Saya mencatat bagaimana supaya terjadi persatuan. Harus mau merendahkan diri. Pegang dulu dadanya masing-masing. Rendah diri, rendah diri, rendah diri, rendah diri. Tuhan sendiri yang bilang, hendaklah kamu dan aku, ini perintah, harus punya pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Tidak akan ada kesatuan tanpa ada yang mau berkorban. Tidak akan pernah ada kesatuan dan berkat jika tidak ada yang mau mengambil keputusan, mengambil tindakan. Saya mau ngalah. Mengalah bukan berarti kalah. Amin. Saudara, saya percaya tidak akan pernah ada kesatuan tanpa pengorbanan. Maka itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini teladan yang Tuhan katakan bahwa kalau kamu bersatu, kamu harus mau merendahkan diri. Saya menikah 21 tahun, aku dengan Frans saling merendahkan diri. Gak ada orang yang sama. Makanya kita punya slogan di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, kalau belum nikah semuanya sama. Aku suka kali saksang, aku juga. Aku suka kali mie ayam, sama kita sayang. Alay, ketika sudah 10 tahun nikah, tiba-tiba gak ada persamaan lagi. Saudara tahu apa itu unity? Bukan karena sama pikirannya, bukan karena sama warna kulitnya, bukan karena sama apa yang kita rasakan, tetapi yang sama adalah sama di situ, saling melengkapi. Makanya yang sampai umur sekian belum punya jodoh, nggak ada yang sama. Yang ada itu bersatu, saling melengkapi. Bilang kanan kirimu, saling melengkapi. Ada kerendahan hati untuk saling melengkapi. Di sini kalau ada yang belum menikah, nggak sama sayang, saling melengkapi. Contoh, ada keinginan saling merendahkan diri untuk saling lengkap. Suamiku itu nggak suka mikir, aku orangnya suka kali mikir. Jangan bilang nggak cocok, ini partner terbaik. Karena bersatu saling melengkapi. Kerendahan diri untuk mau mengakui dia lebih penting dari saya perlu, saya juga diperlukan oleh dia. Kalau enggak, marbada saudara. Satu kali saya pergi ke gereja, KKR Natal, di belakang mimbar begini, di tembok belakang, mereka berantem. Gara-gara apa? Warna baju Natal. Gimana sih caranya bersatu? Karena kita nggak pernah sama, betul? Yang satu suka nabung, yang satu suka menghabiskan tabungan. Yang satu suka kerja, yang satu malas. Bagaimana caranya agar bisa bersatu? Saudara dan saya harus mau merendahkan diri. Bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan memang berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Di dalam perbedaan inilah kita saling melengkapi. Saudara, tanpa kita mau mengorbankan diri, tidak pernah terjadi persatuan. Tanpa ada satu tindakan yang diambil, tidak pernah terjadi persatuan. Oh, aku kan siakangan, aku kakak, kau yang harus hormat sama aku. Tidak ada yang mengalah, tidak ada yang merendahkan diri, tidak pernah ada persatuan. Jangan harap ada persatuan. Berapa banyak yang mau bersatu di sini? Sekali lagi ingatkan kanan kirimu, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Tuhan bilang begini dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Ini kuncinya saudara. Rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
ada yang dilakukan, yaitu merendahkan diri. Seperti Yesus yang mau mati di kayu salib, dia tidak menganggap dia Allah. Tetapi Filipi 2 ayat 6 berkata, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, tapi dia merendahkan dirinya. Makanya terjadi persatuan kembali antara Bapa dengan manusia. Tanpa merendahkan diri tidak pernah ada kesatuan. Tanpa mau mengalah tidak pernah ada kesatuan. Saudara, tindakan kasih itu tindakan merendahkan diri. Maka itu di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dikatakan begini. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kan itu mengalah. Sudah disakiti tetap memberkati. Sudah dipinjami uang, sudah dibantu masih diomongin, betul? Saudara, tapi apa yang kita lakukan? Kita tetap mengasihi. Tanpa merendahkan diri, kita nih gak akan pernah bisa mengalami kesatuan. Banyak saudara, setiap kita tidak bisa bersatu karena gak mau merendahkan diri. Makanya terjadilah perceraian. Aku berdoa di sini tidak ada perpecahan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada perpecahan. Harus mau merendahkan diri. Saya punya mertua, ibu jaksa. Kalau sudah dibilang jaksa, semuanya itu sepertinya tersangka, saudara. Jadi kita yang sering mungkin kena omel, tetapi harus ada yang ngalah. Ketika kita terus merendahkan diri, terjadi persatuan. Wow, saya punya mertua luar biasa sayang sama saya. Saya juga sayang sama dia. Itu terjadi karena apa? Karena mau merendahkan diri. Dan di mana ada merendahkan diri terjadi persatuan, terjadi berkat yang luar biasa. Sampai hari ini saya saksikan keluarga kami diberkati. Tidak pernah kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Tapi waktu saudara dan saya tidak mau untuk merendahkan diri, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan. Saya banyak mengalami mengalami saudara melayani orang-orang yang sakit kanker. Sakit yang gak bisa disembuhkan. Tahu gak penyakitnya apa? Kepahitan. Coba tanya dulu, lihat kanan kirimu. Mukanya muka pahit apa muka sukacita? Tanpa merendahkan hati dan merendahkan diri, saudara gak bisa bersatu. Ibadah yang kita lakukan tuh cuma ibadah rutinitas. Ada yang datang ke gereja tapi masih tidak ngomongan sama menantunya, sama mertuanya. Di HKI gak ada. Dangadong molodison. Di sini semua mengasihi. Tapi saya mau bilang, ketika kita tidak mau merendahkan diri, gak ada kasih. Kasih itu terjadi karena kita mau merendahkan diri, karena kita mau merendahkan hati, karena kita mau menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Saya nggak pernah suka makan gudeg, saudara. Buat saya tidak menikmati apa itu enaknya gudeg. Tetapi suamiku suka kali makan gudeg. Haleluya, yang aku lakukan menganggap dia lebih penting dari saya. Kan tadi udah jelas dikatakan dalam Filipi 2 ayat-ayat yang Tuhan katakan, yang berbahagia bukan cuma yang dengar firman tapi melakukan. Filipi 2 tadi sudah bilang begini, sempurnakanlah sukacitaku kata Tuhan. Dengan ini anggaplah orang lain lebih penting daripada kamu. Waktu kita menganggap pasangan kita lebih penting, si matua kita lebih penting, teman-teman ibadah kita, teman-teman pelayanan kita lebih penting, akan terjadi persatuan. Tetapi kalau kita egois gak terjadi, maka itu ketelan juga saudara, itu gudeg itu saudara. Karena ketika aku melihat wajahnya, aku makan, aku sukacita. Tapi banyak orang di sini gak mau berkorban. Tanpa pengorbanan tidak ada kasih. Kasih itu berkorban. Ada satu lagu yang sering kita jadikan ringtone di handphone kita. Kalau orang Batak suka kali lagu ini. Lagunya begini. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, andaikan. Kasih itu bukan perasaan. Untuk bisa bersatu, saudara dan saya harus melakukan tindakan. Itu bukan perasaan. Tetapi kan kita suka nyanyi itu. Andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari. Ibu-ibu menyadari nggak? Nggak suka. Karena kita nggak bisa buka dadanya. Molo di botohona di bagasan rohakon. Marilah kita mengasihi kata Tuhan. Bukan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan.
Kerendahan hati artinya mau berkorban. Ada yang dikorbankan, ada yang dilakukan. Menganggap orang lebih penting, baru terjadi persatuan. Mengasihi itu tanpa mau merendahkan diri tidak akan terjadi. Saudara gak usah capek-capek. Mengasihi bukan perasaan, tetapi tindakan. Holong doro haku tuho, cuma ngomong, enggak. Bapak-bapak mesti transfer juga, haleluya. Karena kasih itu bukan perasaan. Banyak orang cuma mau ngomong, kata Tuhan, hendaklah 1 Yohanes 4, kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau mulut, tapi dengan tindakan. Maka itu kita harus mengerti bagaimana terjadi bersatu supaya kita mengasihi, rendahkan diri kita. Memang kalau orang Batak ini hebat-hebat. Kalau lagu itu nggak ada lagi bunga mawar, adanya bulan. Cari lagu bunga mawar, nggak ada. Out Surabaya manian, dung dungoku, out Surabaya. Kan gak boy juga gitu loh. Iya enggak? Hari ini HKI harus belajar. Aku mengasihi dengan perbuatan, bukan holan hata. Tepuk tangan buat aku. Iya kan, orang Batak kan gitu. Kagum sekali kita dengan lagu-lagunya kan. Out Surabaya manian, gak laku bunga sama orang Batak. Bulan ku ambil, tapi jangankan bulan. Kita lah yang tahu. Holan hata do sude. Kalau nyanyi kan enak kali. Out Surabaya manian, dung dung aku bulan nih gitu. Bawa noku ma tuh holan angan-angan do. Kalau kata Dorman Manik, holan dia angan-angan. Kenapa tidak terjadi persatuan? Holan angan-angan. Aku mau bersatu, tapi pas lihat orangnya, malas sekali aku salam dia. Harus ada kerendahan hati. Aku harus mau merendahkan hati. Dia nggak salam aku yang salam dia. Saya terbiasa selalu mengejar orang untuk salaman sama saya. Saya adalah seorang gembala. Saya nggak tunggu jemaat yang salam saya yang salam mereka. Itu tindakan kasih. Makanya dikatakan sama seperti Kristus telah merendahkan diri. Teladannya bukan yang lain lagi, Kristus. Dia yang adalah Allah aja mau merendahkan diri, apalagi kita. Walaupun kita kepala, rumah tangga, orang tua, siak kangen, hula-hula, tetap kita bisa merendahkan diri karena itu yang Yesus ajarkan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa orang Batak suka merbada? Aku hula-hula. Harus hormat kau sama aku. Itu makanya gak jadi persatuan. Tidak masalah hula-hula boru. Dikatakan dalam Filipi 2 tadi ayat 5, dia yang adalah Allah sendiri tidak menganggap keserupaan. Ayat 6, kita harus punya perasaan dan pikiran yang sama. Ayat 6, dia yang adalah rupa Allah. Dia Allah loh, tidak pernah anggap keserupaan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Apalagi kita, aku tulang, kau mau ngomong apa? Gak usah pertahankan itu. Tanpa melakukan ini tidak pernah keluarga kita bersatu. Haleluya. Tarik nafas dulu. Rendahkan diri. Kunci sukses ada 3. Saya ajarkan anak-anak saya. Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Maka Tuhan akan bawa ke tempat-tempat yang tinggi. Cuma orang yang rendah hati yang bisa dipercaya sama Tuhan. Saudara terkasih, hari ini bagaimana caranya bersatu? Rendahkan hati kita. Mengasihi itu juga karena kita mau merendahkan hati kita. Waktu kita merendahkan hati kita bukan kalah. Mengalah bukan kalah. Pernikahan yang luar biasa juga terjadi karena ada kerendahan hati. Saya banyak melayani orang-orang yang mau bercerai. Kenapa? Karena tidak mau mengalah. Selama kita mempertahankan ego kita, kita tidak merasa lebih penting orang daripada kita tidak pernah bisa bersatu. Persatuan hanya di angan-angan. Tidak akan pernah terjadi. Maka itu kalau hari ini kita bilang kita mau bersatu, kita siap untuk berkorban. Amin. Siap untuk berkorban. Kalau datang bere kita ke rumah tulang, neng sekolah au. Kasih itu bukan cuma kita ngomong 5 jam. Makanya dengar ya, tulang mau ngomong sama kau. Holan hata, tapi keluarkan kantong kita bayar uang sekolah dia. Itu kasih. Kasih bukan perasaan, karena begitu besar kasih Allah, dia tidak hanya merasa-rasa, tetapi dia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena besar kasihnya, ada tindakan pengorbanan.
Saya percaya kalau ini kita lakukan, ke sana Tuhan akan memerintahkan kehidupan dan berkat selama-lamanya. 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12. Firman Tuhan bilang begini. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, merendahkan diri itu namanya mau mengasihi. Selama kita saling, bilang kanan kirimu saling. Masih urupan, ada masih di situ saling, masih haholongan, masih nggak cuma sendiri, bukan cinta bertepuk tangan, tapi saling menghormati, saling mendoakan, saling mau mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nggak peduli dalam keadaan paling buruk sekalipun, selama kita saling mengasihi, disinilah dikatakan dunia akan lihat bahwa Tuhan adalah juru selamat yang hidup itu ada dalam kita. Bagaimana orang bisa dimenangkan? Holana berbada doha laki. Gak ada orang datang ke gereja, saudara. Tapi ketika Yesus bilang begini, ketika kau dan aku menjadi satu, sama seperti Bapa dalam Yohanes 17, dan aku satu, maka dunia akan percaya dan dunia akan datang sama Tuhan Yesus. Satu lagu bilang begini, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita akan banyak menangkan orang ketika dilihat, oh aku dengan suamiku. Waktu kita bersatu, orang datang sama Tuhan. Oh, molo halak sisa mo siri katanya. Bagus sekali itu sama boruhu tauruki. Kan begitu. Tapi waktu ngomong ajanya dia di mimbar. Mana itu yang suami gak sayang sama istri, yang istri gak hormat sama suami. Taunya kau, kalau manggil suaminya dia, tusonho gitu. Mana ada orang bisa dimenangkan, kita ajak, yuk kita gereja di HKI. Ngapain aku, kau aja begitu. Tapi waktu orang-orang lihat persatuan, di situ orang datang sama Tuhan. Lewat kesatuan, orang-orang datang sama Tuhan, saudara. Bukan cuma kita yang diberkati dan menjadi berkat buat dia. Orang kenal Yesus karena persatuan. Jadi hari ini, pulanglah dalam damai sejahtera. Jangan cuma di angan-angan. Kasih yang pertama, Tuhan suka dengan kesatuan. Bersatu itu Tuhan suka dengan persatuan. Yang kedua, caranya bersatu, merendahkan diri satu sama lain. Bukan saya yang paling tua, saya yang paling siakangan, tidak. Yesus sendiri yang adalah Allah mau merendahkan dirinya, maka akan terjadi kasih. Dan kasih itu bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan. Marilah kita saling mengasihi, karena kasih adalah Allah itu sendiri. Selamat bersatu dan merendahkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Ada satu pujian kita angkat sebelum kita lanjutkan ke bagian yang lain. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Siapapun kita di tempat ini, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, supaya terjadi persatuan. Tuhan telah mengasihi, mengasihi lebih dulu, mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, 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 amin, lebih sungguh. Siang hari ini kami mau mengampuni dengan sungguh Tuhan. Mengampuni, yes, mengampuni lebih sungguh. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengampuni. Tuhan lebih sungguh mengampuni kepadaku, mengampuni
berkata dalam Lukas 6, kepada kamu aku berkata, kasihilah musuhmu. Dan jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, ampuni dia dan terus berbuat baik. Jika ada yang menampar pipi kiri, tetap berikan pipimu yang lain. Apa yang sudah diperintahkan Tuhan, kerjakan itu. Hari ini aku berdoa, jika ada dari antara saudara yang mungkin merasa aku belum bisa mengampuni, sambil lagu ini tetap dinaikkan oleh musik, saudara taruh tangan kiri saudara di dada. Kalau ada yang rasanya aku belum bisa mengampuni, Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Kalau ada orang yang mengutuk, minta berkat sama dia. Kita hidup bukan mendengar apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Aku berdoa, engkau yang menaruh tangan kiri di dada, kau angkat tangan kananmu tinggi ke atas kepala, pulang. Jangan lagi kecewa dan sakit hati. Aku berdoa hari ini, pilihlah, aku mau mengampuni. Sekalipun begitu jahat yang dilakukan, tetapi karena Yesus sendiri tidak pernah membalas ketika dia diludahi sekalipun. Ketika dia dicaci maki, tidak ada satu balasan pun keluar dari mulutnya. Karena Yesus melakukan itu, maka aku juga akan melakukannya. Sehingga Yesus telah menjadi nama di atas segala nama, dan Allah sangat meninggikan dia. Hari ini aku berdoa, engkau yang mengangkat tangan dan menaruh tangan kirimu di dada, sembuhlah dari sakit hatimu. Sembuh, dan adalah pilihan untuk kamu mau mengampuni hari ini. Tanpa mengampuni tidak akan terjadi kesatuan. Tanpa mau merendahkan diri tidak ada terjadi kasih. Pulanglah dalam damai sejahtera. Terimalah pengampunan dari Tuhan dan ampunilah seorang akan yang lain. Kalau memungkinkan dan harus dilakukan, ketika kau pulang, bereskan hubunganmu dengan orang-orang yang sudah menyakiti hatimu. Sekalipun dia yang melukai hatimu, biarlah kau yang boleh minta maaf lewat telepon, lewat WA, atau kau boleh datang sama dia. Kata Yesus di dalam Matius 5, jika seorang datang mempersembahkan korban bakaran kepada aku, tetapi tidak menyelesaikan hatinya yang gak beres dengan saudaranya, persembahan itu gak pernah aku terima. Sehebat apapun hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, tidak pernah diterima ketika hati kita masih tidak mengampuni. Maka aku berdoa, Tuhan, siang hari ini setiap kami mau mengampuni, karena kau terlebih dahulu mengampuni kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi melakukan. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.